Welcome to my channel. Kabar tidak sedap menghampiri timnas Indonesia dalam persiapan menuju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Ya, Indonesia akan menghadapi China tanggal 5 Juni di Gelora Bung Karno, dan di pertandingan terakhir dari grup C kita akan away ke Osaka untuk menghadapi Jepang, tentunya dalam rangka kita untuk mencoba merajut mimpi lolos ke Piala Dunia. Nah, kabar tidak sedap ini datang di momen yang memang kurang mengenakan begitu ya, karena setelah dua pemain kita yaitu Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand memang confirm memang nggak bisa main karena mengantongi atau akumulasi 2 kartu kuning. Kemudian juga ada Ragnar yang sudah dipastikan juga tidak bisa memperkuat Garuda karena terkena virus. Kemudian juga Kevin Dix yang kita belum tahu seperti apa hilalnya. Bahkan Hilgers juga kemarin sempat menyusul, dan kali ini, nah ini dia nih, di sektor kanan kita kelihatannya banyak mengalami masalah. Jadi terakhir yang masuk ke antrian dokter yaitu Sandy Walsh. Itu jadi ada Kevin Dix tadi di kanan, kemudian juga sekarang Sandy Walsh. Jadi nanti kita akan bahas ya bagaimana situasi terakhir di sisi kanan pertahanan Indonesia selepas dari tumbangnya beberapa pemain. Nah, Sandy Walsh kemarin saat menghadapi Vissel Kobe itu main sebagai starter. Sebenarnya ini satu situasi yang menyenangkan lah, menggembirakan buat kita, karena kita tahu dia struggling juga di Yokohama Marinos. Awal-awal memang sempat menjanjikan main di ACL atau Champions League Asia, tapi kemudian belakangan mulai semakin turun, ada kesempatan main, tiba-tiba cedera. Nah, agak gue sayangkan juga, kenapa? Karena sebenarnya dari menit sekitar awal babak kedua lah gitu ya, dia sempat kayak kesakitan memegang telapak kakinya gitu ya, kalau nggak salah kanan. Tapi apakah ini memang ada hubungannya dengan cedera dia yang akhirnya ditarik keluar di menit ke-85? Nah, ini juga nggak tahu. Tapi memang bisa jadi ada hubungannya karena permainan dia juga menurut gue jelek banget. Ya, gol pertama jebakan offside-nya gagal. Ya, kemudian kebobolan. Yang kedua juga dari skema bola mati kalau nggak salah ya, pokoknya bola atas lah, tandukan ya, area-area dia juga gitu. Dan memang di situ dia diplot sebagai CB kiri dan kelihatan banget dia tidak nyaman. Ya, buat teman-teman yang nonton, yang lihat pasti bisa merasakan banget dia tidak nyaman. Dan ya, dia mencoba, tapi gimana? Karena CB kiri ini memang idealnya kan kidal atau kaki kiri ya, jadi enak di cappingnya, enak body shape-nya. Itu mengapa Justin Hafner itu kan sangat berharga ya, walaupun mungkin ya kadang-kadang dia gerasa kerusuk, tapi ya CB kiri dengan kaki kiri memang sangat mutlak ya. Itu dari zaman Sintayong juga selalu ditekankan seperti itu. Jadi kembali lagi ke Sandy Walsh. Jadi selain dia menit 50-an lah ya kurang lebih, dia juga sudah kelihatan kesakitan, tapi masih bisa melanjutkan permainan. Nah, kemudian kedua juga itu dia memainkan posisi yang bukan posisi aslinya. Ya, kalau CB kanan memang dia pernah perankan. Bek kanan posisi yang paling sering dijalankan ya. Tapi CB kiri ini memang mau nggak mau ya di Yokohama Marinos, karena memang di kanan sudah ada pemain yang lebih firm lah begitu ya. Nah, ada juga satu momen tuh sekitar menit keberapa ya, gue lupa. Pokoknya di antara dia pertama kali mengerang kesakitan menit 50-an sampai dia ditarik keluar karena cedera tadi, itu di tengah-tengah ada juga dia seperti kesakitan, tapi diterusin lagi permainannya. Nah, sampailah akhirnya di menit 80-an. Oh, yang tengah-tengah itu dia waktu sundulan kalau nggak salah. Waktu sundulan kemudian jatuhnya itu kayaknya ankle-nya mungkin ya kena dikit lah gitu ya. Kalau kalian yang mungkin pernah ngerasain, nggak sampai ankle yang sampai segede telur ayam kampung nggak, tapi mungkin kena sedikit. Nah, yang terakhir baru dia nggak kuat, menit 84 atau 85 lah kurang lebih seperti itu, akhirnya dia ditarik keluar. Memang ya kita nggak tahu ya dia kena shot terakhir seperti apa, tapi keluarnya itu tidak digotong, memang tidak ditandu, apalagi dia keluar masih bisa jalan. Dan ini mirip seperti ketika kita kalah dari Australia 5-1 di Sydney. Ya, cuman bedanya waktu itu dia kena cederanya atau benturannya di dada atau di kaki juga, gue lupa. Pokoknya waktu gue di mix zone itu dia lewat, gue mau interview,
agak terpincang gitu. Meskipun pada akhirnya dia bisa main juga kan di Gelora Bung Karno. Nah, tentunya kita masih menunggu laporan resmi dari tim medis Jepang, MRI-nya seperti apa. Nanti kita akan tunggu mudah-mudahan diumumkan secepatnya, dan pasti Alex Pastor dan juga Patrick Kluivert menunggu ya kondisi dia terakhir, diagnosa seperti apa. Tapi tentu kita berharap udah pasti kita berharap dia segera bisa sembuh karena kita memerlukan dia di area tersebut. Tapi ya nevertheless akan tetapi tentu kita harus bersiap dengan plan B, plan C, plan D, kalau perlu plan E. Nah, tadinya area bek kiri dan bek kanan ini kan sebenarnya area yang kita sebenarnya cukup banyak stoknya. Ya, bek kiri kita tahu lah semua seperti apa persaingan di sana. Bek kanan juga lumayan sebenarnya. Ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix, ada Eleno Renders, ada Jakob Sayuri kalau mau ditaruh di sana, ada Asnawi gitu. Nah, tadinya kita pikirkan ya 3 cukup lah, Sandy Walsh, kemudian Kevin Dix sama Eleno Renders. Tapi dengan ya 2 pemain yang diragukan ini, Kevin Dix dan juga Sandy Walsh, meskipun Kevin Dix ada namanya di 32 pemain, ya kita nggak tahu juga seperti apa. Kalau menurut gua, nanti kita akan share, kita akan diskusi, kalian pasti ada yang sama, ada yang beda. Kalau menurut gua, posisi yang paling pas, kalau memang 2 pemain ini nggak bisa main, Kevin Dix dan Sandy Walsh, adalah Eleno Renders. Ini adalah blessing in disguise juga, teman-teman semua. Kenapa? Karena Eleno main sangat cemerlang di 5 laga terakhir. Ya ini nggak apa-apa, gue repetitif. Buat kalian yang rajin dan rutin nonton video gue pasti udah tahu ya. Jadi Eleno Renders ini dalam 5 pertandingan terakhir itu selalu starter dan nggak pernah digantikan. Cetak 1 gol dan clean sheet, gue lupa ya, 1 atau 2 kali gitu ya. Jadi bagus, dan itu yang membuat Pek Zwolle sangat perform ya posisinya di papan klasemen. Sedikit tantangannya adalah ya nanti dia akan bermain dalam posisi sebagai fullback kanan ya, atau kanan luar dalam formasi 3 center back dengan sayap kanan dan kiri di timnas. Sementara kalau di Pek Zwolle memang dia berperan sebagai bek kanan dalam formasi 4 back. Tapi gua rasa nggak terlalu beda jauh, apalagi ini kan pemain yang mungkin seperti Kieran Dyer dulu kalau kalian tahu, Newcastle, yang ya posisinya bisa di mana-mana aja gitu, bisa bek kanan, bisa sayap kanan, bahkan dia juga pernah bermain sebagai MC, pernah bermain sebagai striker juga walaupun hanya untuk beberapa saat. Jadi itu kalau pendapat gua ya, dan artinya mau nggak mau, suka atau tidak suka, maka Asnawi dan juga Jakob Sayuri akan maju sebagai deputi pertama dan kedua. Sekali lagi kalau memang Sandy Walsh dan Kevin Dix tidak bisa sembuh in time gitu ya. Walaupun ada 1 kandidat lagi, tapi gue rasa nggak terlalu perlu, yaitu Safruddin Tahar. Bukan apa-apa, karena waktu gue interview Coach Imran, beliau pernah mengatakan Alex Pastur waktu ke Ternate, dia sempat nanyakan juga Safruddin Tahar, walaupun memang dia ada di antrian ke-5, ke-6 atau bahkan ke-7 ya. Tapi dengan kondisi terakhir kita nggak tahu kan, seperti gue bilang berkali-kali ya, rencananya begini-begini. Tapi kan kalau hari H ini tensi makin naik mungkin, atau mungkin makin semangat ya dengan apapun tujuannya, mungkin mau avoid relegation, mau juara atau apa, ini kadang-kadang ya mereka rentan cedera gitu aja ya. Jadi mudah-mudahan cepat sembuh buat Bang Kumis ya, dan ya may the best buat tim nasional kita. 2 minggu lagi, 14 hari lagi kita akan menghadapi China. Mudah-mudahan persiapannya berjalan dengan lancar, dan ikuti terus channel ini karena gue ada spare 1 tiket buat kalian. Nah, kapan gue akan kasih ke kalian, lalu seperti apa kuisnya, seperti yang gue bilang, pantengin terus channel Bung Harpa. Terima kasih teman-teman ya sudah menyimak, dan adios.